Bang Joy babak pelur di San Siro. Kekalahan pertama Liverpool. Babak baru perselisihan Mbappe dan PSG. Pulih dari cedera, Messi langsung menggila. Pelatih Bahrain sindir timnas Indonesia. Sebelum kita sajikan berita sepak bola terbaru dan terkini, Football Lovers bisa subscribe dan nyalakan lonceng lebih dulu agar tak ketinggalan konten terbaru dari Starting 11 News. Kaos spesial dari Starting 11. Klik link di deskripsi untuk pre-order ya. Dalam lanjutan Liga Inggris, Manchester United berhasil menang 3-0 melawan 10 pemain Southampton. Gol United lahir dari aksi Matches the League menit 35, Marcus Rashford menit 41, dan Alejandro Garnacho menit 90+6. Meski menang, United masih terdampar di urutan ke-10 klasemen sementara. Sedangkan Southampton kian terperosok di zona degradasi Liga Inggris. Masih dari kota Manchester, The Citizen berhasil menang 2-1 atas Brentford. City sebetulnya tertinggal lebih dulu melalui gol Yoane Wissa di menit-menit awal. Namun Erling Haaland mampu membalikkan keadaan melalui dua golnya menit 19 dan 32. Dengan tambahan 3 poin, City kian kokoh di puncak klasemen Liga Inggris. Drama justru terjadi di laga antara Aston Villa dan Everton. The Toffees berhasil unggul 2 gol lebih dulu melalui Dwight McNeil dan Dominic Calvert-Lewin. Namun pasukan Unai Emery mampu bangkit dan mencetak 3 gol. Gol-gol tersebut lahir dari brace Ollie Watkins dan 1 gol John Duran. Kemenangan ini bikin Villa naik ke peringkat 3 klasemen sementara. Yang terakhir ada Chelsea yang menang tipis 1-0 atas Bournemouth. Gol sematawayang The Blues dihasilkan oleh Christopher Nkunku menit 86. Dengan tambahan 3 poin, Jadon Sancho CS merangkak ke peringkat 7 klasemen sementara. Dari Inggris kita beralih ke Spanyol di mana ada Sevilla yang menang 1-0 atas Getafe. Gol Jesus Navas jadi satu-satunya gol yang terjadi di laga ini. Dengan tambahan 3 poin, Sevilla berada di urutan ke-12 klasemen La Liga. Di pertandingan lain, Real Madrid menang 2-0 di kandang Real Sociedad. Menariknya, 2 gol Madrid lahir dari titik putih. Penalti pertama di menit 58 dieksekusi oleh Vinicius. Sedangkan yang kedua di menit 75 dieksekusi oleh Kylian Mbappe. Kemenangan ini bikin El Real menempel ketat Barcelona di puncak klasemen. Sementara dari sepak bola Italia, Como berhasil menahan imbang Bologna dengan skor 2-2. Gol Como dicetak oleh gol bunuh diri Nicolo Casella dan Patrick Cutrone. Rosa belum membalas melalui gol Santiago Castro dan Samuel Eling Junior. Di laga lain ada Juventus yang ditahan imbang Empoli dengan skor 0-0. Meski gagal menang, Juve masih bertahan di puncak klasemen sementara Serie A. Ditahan imbang, tim sekelas Empoli bikin pelatih Juve Thiago Motta kesal. Dilansir Football Italia, Motta menegaskan bahwa dirinya sama sekali tidak mengharapkan hasil ini. Imbang melawan Empoli sama saja dengan sebuah kekalahan. Namun setidaknya pertahanan Juve masih terbukti kokoh. Mereka belum kebobolan dari 4 pertandingan awal Serie A. Motta juga berjanji mental pemain akan tetap terjaga menjelang pertandingan Liga Champions melawan PSV Eindhoven. Di sisi lain, AC Milan berhasil menang telak 4-0 kala menghadapi klubnya JICS Venezia. Dilansir Sempre Milan, gol Rossoneri dicetak oleh Theo Hernandez, Yusuf Fofana, Christian Pulisic, dan Tammy Abraham. Ini jadi kemenangan perdana Milan di Serie A musim 2024-2025. Sementara itu, meski kalah, Bang Joy bermain cukup bagus dalam 90 menit penuh. Dirinya terlihat beberapa kali berduel dengan Alvaro Morata dan Christian Pulisic. Dari Italia, kita kembali ke Inggris. Bukan membahas soal bursa transfer, melainkan status timnas Inggris sebagai tuan rumah Euro 2028. Menurut BBC, UEFA telah mengeluarkan peringatan kepada Inggris. Mereka mengancam akan mengeluarkan Inggris dari peserta Euro 2028 karena kekhawatiran adanya campur tangan pemerintah dalam penyelenggaraannya. Pemerintah Inggris dikabarkan sedang menggodok RUU yang akan menghadirkan badan pengawas yang mengawasi 5 tingkat teratas Liga Inggris. Melihat itu, UEFA khawatir akan ada intervensi pemerintah di perhelatan Euro 2028 nanti, yang kebetulan akan diadakan di Inggris.
Di kabar soal klub, ada raksasa Inggris yang terpeleset tadi malam. Mereka adalah Liverpool. Rangkaian kemenangan The Reds musim ini terhenti di tangan Nottingham Forest. Skuad asuhan Arne Slot harus menelan kekalahan 1-0 di kandang sendiri usai Callum Hudson-Odoi menjebol gawang Alisson menit 72. Di sisa waktu yang ada, Liverpool tak mampu menyamakan kedudukan. Alhasil ini jadi kekalahan sekaligus kebobolan pertama Liverpool musim ini. Di sisi lain, Erling Haaland justru kembali mencatatkan prestasi individu usai mencetak 2 gol ke gawang Brentford. Dilansir Netimin, 2 gol tersebut membawa Haaland mencatatkan namanya sebagai pemain pertama dalam sejarah Liga Inggris yang mampu mencetak 9 gol dalam 4 pertandingan awal selama 1 musim kompetisi. Ipswich dan West Ham sejauh ini jadi lumbung gol Haaland dengan masing-masing dibobol sebanyak 3 kali oleh sang pemain. Beralih ke sepak bola Spanyol, perselisihan Kylian Mbappe dan klub lamanya yakni PSG tampaknya tak kunjung menemui titik temu. Permasalahan PSG yang dikabarkan masih berhutang gaji pada Mbappe justru makin runyam. Seperti yang diwartakan oleh Express, PSG telah diberi perintah oleh LFP untuk membayar 55 juta euro termasuk bonus-bonus yang belum dilunasi. Namun PSG dikabarkan menolak saran tersebut. Bahkan PSG dengan senang hati untuk menjalani proses hukum yang berlaku karena sudah menyiapkan bukti-bukti yang otentik. Masih dari kota Madrid, Atletico Madrid dikabarkan nyaris mendapatkan ex-Chelsea N'Golo Kante pada jeda transfer musim panas kemarin. Dilansir Football Espanya, Atletico memang cukup aktif di bursa transfer kemarin. Pemain macam Robin Lenormand dan Julian Alvarez pun berhasil didatangkan. Dan di hari terakhir bursa transfer, Atletico sempat berada di negosiasi akhir dengan Al Ittihad untuk mendapatkan Kante. Tapi klub Arab Saudi itu meminta 20 juta euro untuk Kante. Atletik tak menyanggupi itu karena mereka hanya mau membayar 15 juta euro saja. Sempat dirumorkan bakal berlabuh ke MLS, Football Espanya kini justru memberitakan Sergio Ramos yang dikaitkan dengan klub Meksiko Rayados de Monterrey. Menurut laporan, presiden klub tersebut mengakui bahwa ia ingin sekali Ramos bergabung dengan timnya. Pernyataan itu dibuat setelah Monterrey meresmikan transfer mantan pemain Sevilla Luis Ocampos. Jika Ramos benar-benar ke Meksiko, ia akan bereuni dengan Ocampos, Oliver Torres, dan Sergio Canales yang sudah lebih dulu bergabung Rayados de Monterrey. Setelah absen hampir 62 hari, Lionel Messi akhirnya kembali masuk skuad Inter Miami yang menghadapi Philadelphia Union pekan ini. Hebatnya, La Pulga menandai laga comeback-nya dengan performa yang luar biasa. Dilansir situs resmi MLS, Messi yang bermain sejak awal langsung menyumbang 2 gol dan 1 assist di laga yang berakhir dengan kemenangan 3-1 untuk Miami. Setelah berkeliling Eropa dan Amerika Latin, kini kita akan membahas sepak bola Indonesia di mana ada kabar kurang mengenakan dari pagelaran PON Aceh Sumut 2024. Dilansir CNN Indonesia, laga antara tuan rumah Aceh dan Sulawesi Tengah sudah berjalan kurang kondusif dengan adanya beberapa keputusan wasit yang kontroversial dan perseteruan para pemain dan pelatih. Puncaknya, kontroversi terjadi pada menit ke-97 ketika wasit memberikan hadiah penalti untuk Aceh. Padahal dalam tayangan ulang, pemain tuan rumah jelas melakukan diving. Tidak terima dengan keputusan itu, pemain Sulteng Rizky Saputra memukul wasit di bagian kepala hingga sang wasit terkapar. Usai timnas Indonesia menahan imbang Australia di GBK, pelatih Bahrain Dragan Talacik memberikan komentarnya. Menurut Bola.com, Talacik membandingkan perolehan poin yang diraih Bahrain dengan timnas Indonesia. Tak cuma itu, Talacik juga menyinggung soal hasil yang diperoleh Indonesia atas Australia. Ia menyebut bahwa timnya bisa menang 1-0 kala bertandang ke Australia, sedangkan Indonesia hanya bisa meraih hasil imbang ketika bermain di kandang sendiri. Dengan kata lain, Dragan Talacik pede bahwa timnya akan tampil lebih baik dari Indonesia pada 10 Oktober nanti. Yakin bang? Pep Guardiola sindir banyaknya klub Premier League yang gembira mendengar 115 tuduhan penyelewengan Manchester City akan mulai dibawa ke pengadilan. Sebelumnya, Manchester City memang didakwa telah melanggar aturan finansial sejak 2009 hingga 2018. Setelah 4 tahun pengusutan pada Februari 2023 lalu, The Citizen akhirnya didakwa dengan 115 tuduhan. Menurut Pep, klub-klub Premier League tak ada bedanya dengan Javier Tebas yang ingin melihat City dihukum. Saya tak tahu jika Javier Tebas dan klub Premier League adalah pengacara. Saya percaya kami tak melakukan sesuatu yang salah.
ujar Pep Guardiola dikutip dari BBC. Ange Postecoglou percaya diri dengan taktiknya jelang laga lawan Arsenal. Ia mengaku tak berminat mengganti taktiknya yang banyak dikritik karena meninggalkan banyak ruang kosong. Kami melakukan kesalahan dengan bermain menyerang dan agresif. Ini bisa membuat kami terbobol lebih banyak, tapi itu bukan masalah. Saya nyaman dengan itu, ucap pelatih asal Australia tersebut. Postecoglou menilai bahwa skema permainan suatu tim harus dipakai secara konsisten. Ia juga menganggap bahwa para pengkritik tersebut nantinya juga akan diam jika Tottenham memenangkan laga. Jelang laga melawan Arsenal, Tottenham Hotspur juga mendapatkan kabar baik. Kedua pemain yang terkena cedera, Mickey van de Ven dan Dominic Solanke, dikabarkan bisa dimainkan. Keduanya juga sudah mulai mengikuti sesi latihan tim. Sementara untuk Yves Bissouma, kondisinya belum bisa ditentukan. Pemain asal Mali tersebut memang terkena cedera saat membela negaranya di jeda internasional lalu. Sementara di kubu Arsenal, Mikel Arteta juga ikut membeberkan kondisi pemainnya yang cedera. Setelah kehilangan Declan Rice karena kartu merah, Martin Odegaard juga dikabarkan harus menepi hingga 3-4 minggu karena cedera saat membela Norwegia. Namun secara mengejutkan, Arteta mengungkapkan bahwa dirinya masih melihat kemungkinan apakah Odegaard masih bisa diturunkan. Kami butuh beberapa tes lagi, jadi mari kita lihat apa yang akan terjadi, ujar Mikel Arteta via 90 Min. Sementara itu, di Italia, Simone Inzaghi menyebutkan bahwa ia akan melakukan rotasi jelang laga melawan Monza. Inzaghi dikabarkan tidak akan memainkan Benjamin Pavard dan Alessandro Bastoni. Kedua bek utama Inter ini akan diganti oleh Jan Bisek dan Carlos Augusto. Sementara mesin serangan Nicolo Barella dan Henrikh Mkhitaryan akan dirotasi dengan Piotr Zielinski dan David Fratesi. Rotasi ini Inzaghi lakukan karena pada dua laga setelahnya Inter akan bertemu dengan Manchester City dan AC Milan. Seorang ekonom bernama Max Siria dengan lantang menyebutkan bahwa seluruh utang Barcelona saat ini tak akan pernah bisa dilunasi. Menurutnya, gebrakan seperti Barca Vision dan Barca Studio hanyalah omong kosong yang tak ada nilainya dan malah makin membuat utang mereka tak terbayar. Max Siria menyarankan agar Barca mencari sumber pendapatan yang lebih berkelanjutan. Ia juga menyarankan agar klub Katalan ini tidak menjual Barca licensing dan merchandising. Setelah 3 dekade berdiri kokoh, Stadion Shah Alam akhirnya dirobohkan. Video perobohannya ini pun menjadi viral di publik sepak bola Malaysia. Mereka saling bernostalgia dan mengenang stadion yang terletak di Lembah Kelang ini. Sebenarnya proses perobohan sudah dimulai sejak Juni 2024. Namun perobohan besar-besaran baru dilakukan Jumat 13 September lalu. Ini merupakan bagian dari pembangunan proyek besar bernama Kompleks Sukan Shah Alam atau KSSA yang diperkirakan akan selesai total pada 2026. Berpindah ke berita Liga 1, PSIS Semarang memilih bertahan di Kota Bandung jelang laga melawan Persib Bandung pada Minggu 15 September 2024. Sebelumnya, pada Rabu lalu, Maesa Jenar memang telah bermain di Stadion Jalak Harupat guna menghadapi Dewa United. Keputusan untuk bertahan di Kota Kembang ini dipilih oleh sang pelatih Gilbert Agis. Ia menyebutkan bahwa keputusan ini murni dipilih karena alasan efisiensi waktu dan tenaga. Sementara di pihak Persib Bandung, Bojan Hodak mengaku tak mau lagi membuang-buang poin di Liga 1. Mereka mengincar poin penuh dari PSIS Semarang setelah dalam 3 laga terakhir meraih hasil imbang. Namun pelatih Maung Bandung itu pun tak menganggap Maesa Jenar sebagai lawan sepele. Pangeran Biru mengaku sangat mewaspadai PSIS yang bertumpu pada pemain muda. Bojan pun mengaku bahwa dirinya sebenarnya puas dengan skema yang dimainkan oleh anak asuhnya. Menurutnya, mereka hanya kurang efektif dan klinis saja. Di laga lain, Dewa United yang datang setelah menaklukkan PSIS Semarang merasa sangat siap untuk menghadapi Persija Jakarta. Kemenangan atas Maesa Jenar tersebut sangat membantu menaikkan mental para penggawa Dewa United. Sebab pada 3 laga sebelumnya mereka belum pernah meraih kemenangan. Oleh karena itu, John Alderweireld menargetkan sebuah kemenangan melawan Macan Kemayoran agar momentum yang mereka miliki tidak hilang begitu saja.